keluarganya. Misalnya seorang suami melihat istrinya belanja, biasanya melijo itu kan laki-laki, memang ada yang perempuan ya, karena ada yang jualan sayur itu laki-laki. Lalu si istri ini beli, lalu kemudian dia tanya, kemana aja bang, kok beberapa hari nggak kelihatan, sampai saya sulit untuk mau belanja, ya kemana aja. Itu biasanya kan gitu ya. Maka seorang suami harus menegur istrinya, apa perlunya kau tanya kemana saja, apa perlunya. Ya, cukup kamu itu beli apa yang mau kau beli. Kau mau belanja apa, cukup itu. Terus kamu kemudian tanya, ya kemana saja, sampai aku beberapa hari tidak masak. Opo perlu nih opo. Itu mestinya. Lah ini tidak dibiarkan. Yaitu Ustaz, istri saya itu supel. Bukan supel ini. Bukan, nggak boleh. Seperti itu. Telepon juga begitu. Ya, telepon, terima telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, suaminya ada. Suami saya masih di kamar mandi. Insya Allah mungkin nanti 10-15 menit lagi selesai. Ya, antum bisa telepon nanti 15 menit lagi. Assalamualaikum. Itu yang benar. Ini enggak. Assalamualaikum. Oh iya, siapa ini? Saya Abu Asraf. Oh ya Allah Ustaz, lama tidak kelihatan Ustaz. Ustaz baik ya, sehat ya. Panjang kan lebar. Suara wanita ini aurat. Iya, seperti itu. Ya hati-hati. Ya seperti itu. Terus kemudian pakai ditambah lagi. Ya Allah Ustaz, sampai kangen Ustaz dengar suaranya Ustaz. Ya, suaranya enak lagi lah kau. Ya, nggak boleh. Sudah apa hajatnya? Afwan Ustaz, suami anak lagi repot. Nanti Ustaz bisa telepon 10 menit lagi. Assalamualaikum. Itu. Ya, jadi nggak usah panjang kali lebar, nggak usah soker. Apa soker itu? Sok peduli, sok supel, sok nggak usah. Karena bukan mahram. Ya, silakan Anda berlemah lembut, ya. Anda kepada suami Anda, silakan. Bukan kepada laki-laki yang bukan dayus. Nomor yang terakhir, yang nomor 3 adalah yaitu dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki menyerupai wanita. Sahih Jami'us Shaghir. Di sini nggak ada kitabnya, saya bacakan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya, al-baghi wa uququl walidain." Ada 2 kejahatan yang Allah akan segerakan azabnya di dunia. Yang pertama kedzaliman, yaitu syirik. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Sekarang saya akan sampaikan fenomena uququl walidain. Materi nomor 2 sekarang. Fenomena uququl walidain. 20 ciri anak itu disebut durhaka. 20 ciri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman
yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Nurul Iman, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa. Kajian kita di Masjid Nurul Iman di Ahad pekan yang keempat, yaitu pembahasannya kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafidhahullah ta'ala, kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Sesuai dengan catatan saya pada kajian kita terakhir bulan yang lalu, kita sudah memasuki Asyratus Sa'ah as-sa'atus sughra, tanda-tanda kiamat, kiamat kecil, yaitu yang nomor 1 dan nomor 2. Dan itu pun belum tuntas materinya. Berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim di hadis yang pertama, dan juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud di hadis yang ke-4695. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya di hadis yang ke-2610, dan Ibnu Majah di hadis yang ke-53, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, dari hadis yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian, inti daripada hadis ini saya tidak akan bacakan ulang, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan. Jadi mohon maaf, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengabarkan bahwa ketika para sahabat sedang duduk di dekat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang memakai pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada bekas tanda-tanda orang tersebut dari bepergian, dan tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengenali orang tersebut. Artinya tidak ada tanda-tanda bekas dari bepergian, karena orang ini rapi pakaiannya, rambutnya, dan tidak ada satupun di antara para sahabat yang mengetahui siapa orang ini. Lalu kemudian orang ini, laki-laki ini duduk mendekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia duduk di hadapan Nabi, lututnya menempel dengan lutut Nabi, dan tangannya memegang yaitu paha Nabi. Ya, kedua tangannya diletakkan di paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu dekat duduk orang ini di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu kemudian rupanya dia bertanya kepada Nabi tentang beberapa perkara. Yang pertama yang ia tanyakan adalah yaitu tentang Islam. Maka dijawab oleh Nabi, Islam itu adalah yaitu engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Rasul Allah. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan saum, puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya, maka orang ini membenarkannya. Maka kata para sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami para sahabat terheran-heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Lalu dia bertanya, yaitu yang kedua, yaitu fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi jawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Lagi-lagi dia membenarkan ucapan Nabi. Pertanyaan yang ketiga, fa'akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan dalam hatimu sesungguhnya Dia Allah melihat dirimu. Lalu kemudian orang laki-laki ini bertanya dengan pertanyaan yang keempat, fa'akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mal mas'ulun anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya, maksudnya Nabi, tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang ini bertanya tentang kapan kiamat, berarti pertanyaan tentang waktu. Kapan kiamat, dia tidak tahu. Dan Nabi pun yang ditanya juga tidak tahu. Maka orang ini bertanya untuk yang terakhir kalinya, pertanyaan yang kelima, fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tanda-tanda kiamat. Ini yang menjadi bahasan kita. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua tanda kiamat dalam hadis ini. Dua tanda kiamat dalam hadis ini. Yang pertama kata Nabi, tanda kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat yang pertama adalah jika muncul seorang budak wanita melahirkan majikan. Jika telah ada marak di masyarakat seorang budak wanita melahirkan majikan. Tanda kiamat yang kedua, jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju alias orang miskin, serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, alias kalau mau diringkas, munculnya banyaknya orang-orang yang kaya mendadak. Ya. Orang-orang miskin yang tiba-tiba mendirikan bangunan-bangunan megah. Ya. Itu. Lalu kemudian setelah itu summan talaqu, lalu kemudian laki-laki tersebut segera pergi.
Falabistu maliyan, maka aku pun terdiam. Siapa yang dimaksud aku di sini? Si pembawa cerita hadis ini. Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Maka aku pun terdiam. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya dengan 5 pertanyaan tadi? Qultu, maka aku menjawab, Allah wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi, sesungguhnya orang tersebut adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini mengandung 10 pelajaran. Dan sesuai dengan catatan kami, saya telah menjelaskan yaitu 5 pelajaran. Saya telah menjelaskan 5 pelajaran, sehingga tinggal tersisa 5 pelajaran berikutnya. Untuk mereview, mengingat kembali dari apa yang sudah kami sampaikan pada bulan yang lalu. Pelajaran yang pertama adalah tentang biografi singkat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Saya tidak perlu ulang karena ini sudah saya sampaikan pada kajian sebelumnya. Yang kedua pelajarannya, disunahkan bagi para penuntut ilmu agar berpakaian dan berpenampilan yang rapi, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh orang tersebut. Dia berpakaian yaitu rapi, berwarna putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas tanda-tanda bepergian. Artinya tidak kusut masai berdebu, tidak compang-camping, tidak. Jadi rapi, maka disunahkan seperti itu. Apalagi bagi laki-laki lebih ditekankan untuk memakai harum-haruman atau parfum. Dan khususnya disunahkan memakai baju warna putih. Sebab Nabi mengatakan, ilbasu min siyabikumul bayadha. Pakailah pakaian kalian yaitu yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena itu adalah pakaian terbaik kalian. Adapun selain baju warna putih maka diperbolehkan selama memenuhi syarat, yaitu menutup aurat dan syarat-syarat yang lainnya, seperti tidak memakai pakaian yaitu ada gambar-gambar makhluk bernyawa dan seterusnya. Baik, ini ada pembicaraan khusus tentang adab berpakaian. Kata para alim ulama, pakaian berwarna putih itu ketika seseorang itu hidup maka disunahkan untuk laki-laki. Laki-laki disunahkan memakai pakaian warna putih, dan itu ditekankan ketika masih hidup. Adapun pakaian warna putih disunahkan bagi laki-laki dan wanita apabila dia telah menjadi mayit. Warna putih itu disunahkan bagi laki-laki dan untuk wanita ketika sudah menjadi mayit. Adapun ketika masih hidup, untuk laki-laki ditekankan. Untuk wanita disunahkan memakai pakaian berwarna gelap semasa hidupnya. Dan gelap di sini tidak harus hitam, tidak identik hitam. Gelap yang dimaksud di sini adalah pakaian-pakaian yang berwarna yaitu gelap, seperti merah marun, biru dongker, hijau tua, warna-warna tua. Nah, dan kata para alim ulama, untuk wanita hindari warna-warna yang soft, pink, biru muda, hindari. Kenapa? Maka dia yaitu akan membentuk lekukan tubuhnya atau pakaian dalamnya. Sehingga carilah untuk wanita yang tebal kainnya dan gelap warnanya. Itu yang ditekankan untuk wanita. Hindari warna-warna yang soft. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu adab bagi penuntut ilmu untuk mendekat kepada guru, tidak menjauh dari guru.
sebagaimana yang dicontohkan oleh laki-laki tadi. Yang keempat, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang urutan atau tingkatan peribadatan seorang hamba kepada Allah. Diawali dengan Islam, iman, dan ihsan. Ya, kalau orangnya muslim, mukmin, muhsin, itu urutan tingkatan. Muslim, mukmin, muhsin, itu orangnya itu ya. Tetapi yaitu kalau perbuatannya yaitu Islam, iman, dan ihsan, itu urutan tingkatan peribadatan di dalam Islam. Artinya kata para alim ulama, orang yang beriman pasti muslim. Tetapi orang yang Islam muslim belum tentu iman, belum tentu mukmin. Saya ulang, mukmin pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Dalilnya mana? Waktu itu sudah saya sampaikan, Quran surat Al-Hujurat, ayatnya ayat yang ke-14 dan 15, di mana di dalam ayat itu dijelaskan orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar Nabi berkata, kami telah beriman. Maka Allah berkata kepada Nabi, katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya kalian telah Islam, iman belum masuk dalam hati mereka. Berarti kesimpulannya, mukmin pasti muslim, muslim belum tentu iman. Dan berdasarkan hadis ini pula sebagai bentuk bantahan, sebagai bentuk yaitu sebagai bentuk untuk menepis pemahaman sebagian yaitu kaum muslimin yang mereka punya pemahaman khawarij. Sebab khawarij ini adalah orang yang satu kelompok yang bermudah-mudahan menyesatkan orang atau mengkafirkan orang. Contoh, salah satu pemahaman kaum khawarij adalah seluruh pelaku dosa besar dikafirkan. Seluruh pelaku dosa besar itu dikafirkan. Mereka memakai dalil, misalnya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, dan ini sudah saya sampaikan pada kajian sebelumnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah seseorang itu berzina kalau pada saat berzina tersebut ia beriman. Jadi maksud daripada hadis ini adalah tidak mungkin yaitu orang beriman itu berzina, maka orang berzina itu bukan orang beriman. Menurut khawarij berarti kalau bukan beriman kafir, sebab lawan katanya iman itu kafir. Mencuri kafir, ya minum khamr kafir, karena hadisnya begitu. Mereka punya pemahaman yang salah, padahal pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah memang benar. Orang beriman itu ya tidak berzina, tidak mencuri, tidak minum khamr. Tetapi ingat, sekalipun dia tidak beriman, tapi dia masih muslim. Buktinya dia tetap sholat kok. Dia sholat. Kan ada orang Islam itu mengaku Islam tapi suka berzina. Islamnya Islam KTP, minum khamr. Orang Islam suka nyuri sandalnya orang di masjid. Ya, apakah dia kafir? Enggak, buktinya sholat kok. Rukun Islam ditunaikan. Rukun Islam nomor 2 sholat. Maka jangan bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Maka Ahlus Sunnah menetapkan memang betul dia tidak beriman, tapi levelnya turun, level bawah, muslim. Makanya levelnya tadi muslim, mukmin, muhsin. Level tertinggi itu muhsin. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ini untuk menepis pemahaman kelompok khawarij. Baik. Dan kelompok khawarij ini adalah salah satu kelompok sesat yang masuk dalam kategori yang Nabi sebutkan di dalam hadis Nabi riwayat Tirmidzi. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 golongan masuk neraka, yang satu masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang masuk surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti aku dan mengikuti jejak para sahabat-sahabatku.
Seperti itu. Jadi siapa saja di antara panjenengan semua, dari manapun dia berasal, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, selama dia mengikuti jejak Rasul dan mengikuti pemahaman para sahabat, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat yang ada di surga Allah Azza wa Jalla tersebut. Adapun sisanya 72 golongan, kata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, 72 golongan tersebut pemimpinnya atau mungkin bisa dikatakan yaitu tokohnya itu empat. Makanya setiap pemimpin, setiap tokoh ini melahirkan 18 sekte. Makanya betul kalau dikalikan 18 dikali 4, 4 dikali 18, 72. Ya, intinya itu di 4 ini. Ya, 4 pentolan. Ini 4 pentolannya ini, ya. Tokohnya ini, ya. Golongan sesat itu yang masuk neraka itu tokohnya ada 4 ini. Siapa mereka? Satu Syiah, Rafidhah, Syiah. Dan dia terpecah 18. Banyak pecahannya. Lalu kemudian yang kedua adalah yaitu Khawarij. Barusan kami sebutkan salah satu pemahamannya suka mengkafirkan. Ulil amri kita dikafirkan. Negeri yang dimana negeri ini tidak memakai hukumnya, hukum Quran, kafir. Makanya jangan kaget mereka suka ngebom sana ngebom sini, karena mereka beranggapan ini negeri-negeri kafir, karena hukumnya tidak pakai Islam. Maka ini pemahamannya Khawarij, ya, baik. Padahal negeri ini termasuk kategori Darul Islam, negeri Islam. Karena kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, negeri itu disebut negeri Islam, satu mayoritas Islam. Yang kedua, orang beribadah tidak dihalang-halangi. Kita beribadah tidak dihalang-halangi sama pemerintah kita. Yang ketiga, adzan berkumandang di mana-mana. Nabi itu kalau mengutus pasukannya ke suatu daerah, Nabi berpesan kepada pasukannya, jangan kalian serang daerah tersebut sampai kalau kalian mendengar adzan maka jangan diserang. Berarti wilayahnya kaum muslimin. Namun jika kalian tidak mendengarnya, maka itu adalah wilayah orang-orang kafir. Maka ketika para sahabat mendengar adzan, mereka berhenti. Berarti ini wilayah muslim. Di negeri kita, satu perumahan 3 masjid ada tidak? Ya, satu RT 2 masjid, musolanya belum loh ini. Ini baru masjid. Baik, tumbuh subur, adzan di mana-mana. Selesai, ini negeri Islam. Meskipun undang-undangnya bukan memakai undang-undang Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, Khawarij punya pemahaman yang berbeda. Jadi ini yang tokoh yang kedua, nih, pentolan yang kedua, bahaya ini. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kelompok sesat tokohnya ini adalah Qadariyah, yaitu orang yang menolak takdir. Yang keempat adalah Murji'ah ini. Dan itu melahirkan 18 sekte. Lah terus aliran yang lain Ustaz, seperti Thariqat, Sufi, yang masuk di cabang-cabangnya ini. Masuk di mana? Insya Allah lain waktu aja ya, kesempatan aja ya, kita bahas ini aja. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian sekarang yang kelima, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu, apa itu? Agar tidak bertanya tentang sesuatu yang telah ia ketahui dengan tujuan untuk menjatuhkan gurunya. Jadi ngetes, itu nggak boleh. Jadi kalau mau bertanya, bertanyalah yang bermanfaat. Kecuali kalau dia bertanya, dia sudah tahu jawabannya, tapi dia tetap bertanya agar jawaban yang disampaikan, diberikan oleh si ustadz tersebut bisa diketahui oleh banyak orang, yang mungkin sebagian banyak orang belum mengetahuinya, ya. Baik, jadi tujuannya itu boleh, tapi kalau tujuannya untuk menjatuhkan gurunya, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, ini yang nomor 5. Nomor 6, sekarang kita masuk nomor 6. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi dan para rasul. Beliau adalah imam ulul azmi, imam dari rasul-rasul yang terpilih. Seluruh para rasul, jumlah rasul 300 lebih. Ada yang mengatakan 315. Dan beliau juga termasuk penghulu pemimpin seluruh para nabi. Jumlah nabi 120.000 lebih. Ya, puluhan ribu, ya, 120.000 lebih jumlah nabi. Rasul itu 300 lebih rasul.
Ya, yang kita ketahui baru 25 orang, Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak kita ketahui namanya banyak dan itu tetap wajib kita imani. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu para nabi dan rasul, bahkan malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Pemimpin para malaikat. Ya, jadi di kalangan para malaikat itu ada rasulnya. Siapa rasul di kalangan para malaikat? 3. Makanya Nabi itu kalau sholat tahajud, beliau itu ketika istiftah, bukan iftitah ya, istiftah. Itu beliau membacanya bukan Allahumma ba'id baini wa baina atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata, bukan itu yang dibaca Nabi. Tetapi ketika Nabi itu tahajud, beliau membaca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. 3 nama malaikat disebut oleh Nabi di dalam doa istiftah Nabi. Jibril, Mikail, Israfil, peniup sangkakala. Ya. Inilah 3 rasul dari kalangan para malaikat. 3 ini pemimpinnya Jibril alaihissalam. Jadi apa yang ingin saya katakan dalam kesimpulan hadis ini? Rasul pemimpin para nabi dan rasul, malaikat Jibril pemimpin para malaikat tidak mengetahui kapan kiamat itu terjadi. Buktinya Nabi tadi mengatakan orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril tanya tentang kapan kiamat, dia nggak tahu. Nabi pun menjawab orang yang ditanya tidaklah lebih tahu. Berarti Rasul tidak tahu kapan kiamat. Jibril pemimpin seluruh para malaikat tidak tahu kapan kiamat. Lah kok ada orang zaman sekarang yang mencoba menerka-nerka kapan kiamat itu terjadi. Katanya kiamat itu terjadi nanti yaitu tahun sekian. Ya, dulu kalau nggak salah muncul beredar tanggal yaitu 12 bulan 12 ya tahun 2012 sampai difilmkan yaitu film 2012. Ternyata sampai sekarang 2021 Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan yaitu kiamat besar. Ya, jadi jangan menerka-nerka, yang tahu hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, tempatnya yaitu bisa kita lihat di dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 An-Nazi'at, ayatnya ayat yang ke-42. Ya, 42 sampai dengan 44. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Artinya, mereka silakan. Mereka orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Baik. Kapankah terjadinya? Kapan terjadi hari kiamat? Lanjut. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Terus. Kepada Tuhan pula dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Ya, jadi orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Ini saya bacakan terjemahan versi lain ini ya, dalam terjemahan yang lain. Kapan terjadinya? Lalu apa ayat berikutnya? Fima anta min dzikraha. Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan pula dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak boleh mengada-ada kapan terjadinya hari kiamat, karena ini termasuk perkara-perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran yang nomor 7. Yang ke-7, kita langsung saja nomor 7. Nah, ini sudah mulai masuk ini. 7. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Loh, memangnya banyak tanda kiamat kecil? Banyak. Kan saya sudah sampaikan di awal-awal kajian kita di Masjid Nurul Iman. Tanda kiamat itu kan ada 2. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Kalau cirinya tanda kiamat kecil itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berulang terus kejadiannya sampai masuk pada kiamat besar. Terus berulang terus. Dan kejadiannya dianggap lumrah oleh manusia, oleh masyarakat.
dan terus berulang. Adapun kiamat besar beda lagi tanda kiamat besar. Kejadian-kejadian yang terjadi, yang akan terjadi nanti di akhir zaman, di mana sekarang belum terjadi, yang saat kejadiannya manusia menganggap itu nggak wajar. Karena apa? Karena tidak berulang terus. Ya, seperti apa Ustadz yang kalau kiamat besar itu turunnya Nabi Isa alaihissalam, akan munculnya Imam Mahdi, akan keluar Dajjal, terakhir akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini nanti lah yang kita bicarakan ini sekarang tanda kiamat kecil. Banyak ya, tidak kurang dari 30 tanda kiamat kecil, nggak kurang dari 30. Yang nomor 1 tadi sudah kita bahas, munculnya anak-anak munculnya wanita-wanita yang budak-budak wanita melahirkan majikan. Munculnya budak wanita melahirkan majikan. Apa maksudnya? Budak wanita melahirkan majikan, maknanya ada 2. Tapi saya pribadi lebih condong yaitu di makna yang nomor 2. Apa itu? 2 makna ini. Yang pertama kita sebutkan aja ya, supaya kita tahu ini. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikan adalah banyaknya peperangan di akhir zaman, sehingga wanita itu ditawan. Kan biasanya begitu. Kalau peperangan itu kan wanita ditawan terus diperbudak. Ketika wanita itu diperbudak, wanita itu dizinai sampai hamil, lalu melahirkan anak. Lah status anaknya itu bukan budak. Jadi kalau ada wanita budak dizinai oleh majikannya, oleh orang merdeka, maka status anaknya tidak ikut ibunya. Anak itu merdeka, ibunya tetap budak. Makanya ini yang dimaksud hadis, menurut sebagian pendapat, banyaknya peperangan di akhir zaman yang kemudian wanita itu ditawan, lalu diperbudak, dizinai sampai hamil, sehingga melahirkan anak itu statusnya adalah majikan, anak itu statusnya merdeka, ibunya tetap budak. Itu maksudnya. Tapi saya lebih condong pendapat yang nomor 2. Dan ini yang paling kuat. Apa itu? Yang dimaksud budak wanita melahirkan majikan adalah banyaknya anak-anak yang memperbudak orang tuanya layaknya seorang budak. Artinya anak durhaka. Munculnya anak-anak durhaka di akhir zaman. Dan saya lebih condong mengikuti pendapat yang kedua ini. Dan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada zaman sekarang ini kalau kita lihat yang namanya anak melawan orang tua, anak durhaka kepada orang tua, nampaknya sudah menjadi hiasan di layar kaca kita. Bahkan telinga kita sering kali mendengar yang seperti ini. Mulai dari seorang anak yang menghina orang tuanya, mencaci maki orang tuanya, menghibah, membicarakan aib orang tuanya. Ya, mulai dari seorang anak yang tidak menyapa orang tuanya, tidak mau taat kepada orang tuanya, bahkan sampai muncul di akhir zaman ini seorang anak yang tega, yaitu yang tega mengusut orang tuanya, yaitu di meja hijau di pengadilan. Jadi dia memperkarakan orang tuanya terkait masalah waris. Ada nggak yang kayak begini? Banyak. Ya. Jadi dia menuntut orang tuanya. Dia lupa kalau dulu yang menyusui dia adalah orang tuanya tersebut. Dia lupa. Bahkan juga sempat viral beberapa waktu yang lalu seorang anak yang tega menghabisi orang tuanya, membakar rumah orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Banyak sekali kita saksikan, yaitu di masyarakat, yaitu masyarakat kita, dan sering kali kita dengarkan berita-berita seperti ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini merupakan tanda-tanda kiamat. Pagi hari ini saya lebih fokus kepada tanda kiamat yang pertama ini. Ya, tapi sebelum kita masuk tanda kiamat yang pertama ini, yaitu anak durhaka,
saya tuntaskan saja sampai 10 poin ini, lalu kemudian kita masuk tanda kiamat yang pertama, munculnya anak-anak durhaka. Kita lanjutkan saja, yaitu pelajaran yang nomor 8 berarti. Kita lanjutkan pelajaran hadis yang nomor 8. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat yang nomor 2. Apa itu tanda kiamat yang kedua? Yaitu banyaknya orang-orang miskin yang kaya mendadak. Dan ini juga yaitu sering kali kita dengarkan yang seperti ini, yang dia tidak memiliki apa-apa sebelumnya tiba-tiba kaya mendadak. Ada satu berita waktu itu sempat viral, satu desa itu beli mobil semua. Ya, waktu itu ya. Jadi satu desa itu beli mobil semua, ya. Jadi tiap warga itu punya kendaraan baru-baru semua. Awalnya mereka seorang petani, ya. Mereka miskin, tiba-tiba kaya mendadak. Ya, kampung itu, desa itu. Nah, dan itu ada di negeri kita. Waktu itu sempat viral beritanya. Baik. Jadi ini menunjukkan tanda-tanda kiamat. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian, bukan berarti tanda-tanda kiamat yang seperti ini itu menjadi hukum. Artinya orang nggak boleh kaya. Boleh, silakan. Boleh. Seperti nanti ada tanda kiamat itu banyaknya jumlah wanita daripada laki-laki. Sehingga perbandingannya 1:50. 1 laki-laki, 50 wanita. Bukan berarti kalau ada seorang wanita melahirkan anak perempuan lalu dihukumi ini dosa. Ini penyebab kiamat, ya, semakin dekat. Bukan. Jadi tidak berimplikasi pada hukum. Nabi hanya menjelaskan seperti itulah nanti tanda-tanda kiamat. Jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Perbandingannya 1:50. Jadi kalau ada mungkin di sekitar kita, ya, yang seorang wanita melahirkan anak perempuan, dengar lagi, melahirkan anak perempuan, dengar lagi, si fulan, yaitu si fulana melahirkan bayi perempuan, ini tidak dihukumi dosa atau salah, tidak. Tetapi itulah kebenaran berita Nabi. Terus ya, jumlah kaum wanita semakin banyak baik daripada lelaki. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang ke-9 kita tuntaskan, baru kemudian kita masuk tanda kiamat yang pertama. Yang ke-9, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya malaikat dapat berubah bentuk menjadi sosok manusia. Seperti tadi malaikat Jibril, dia merubah bentuk menjadi sosok manusia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, malaikat itu kalau berubah bentuk menjadi sosok manusia, nggak pernah jadi perempuan, selalu laki-laki. Selalu laki-laki. Contoh, Bapak Ibu kalau kepingin tahu tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memberitahukan tentang bahwasanya istrinya Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Sarah, sesaat lagi akan hamil. Tamunya laki atau perempuan? Laki. Malaikat itu kalau berubah wujud menjadi manusia itu selalu laki, nggak pernah perempuan, nggak pernah. Hadisnya, riwayatnya, Quran maupun ada di hadis, nggak pernah perempuan, selalu laki-laki. Contoh lagi di dalam surat Maryam, di mana malaikat yaitu berubah wujud menjadi sosok manusia, memberitahukan tentang kehamilan Maryam, mendatangi Maryam, itu laki-laki. Nah, mana ini dalilnya? Coba dibuka tadi surat nomor 51. Surat 51 itu surat Az-Zariyat. Surat nomor 51 itu surat Az-Zariyat. Ya betul ya, surat Az-Zariyat ya. Surat 51 Az-Zariyat, ayatnya ayat 24 sampai ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Silakan langsung aja terjemahnya. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan. Apa kata tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam? Salam. Terus Ibrahim menjawab, salamun. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Lanjut. Maka diam-diam dia, Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Terus yang dibakar. Baik, Nabi Ibrahim ingin
yaitu menjamu tamunya dengan disembelihkan, yaitu seekor anak sapi yang gemuk. Lanjutkan. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Terus Ibrahim berkata, kenapa kamu kok tidak makan? Lanjut. mengapa tidak kamu makan? Lanjut. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Maka Mereka berkata, ya, janganlah kamu takut. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ishak. Lanjut. Kemudian istrinya datang memekik atau tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, Apa kata istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Sarah? Silakan. aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Aku ini seorang wanita tua yang mandul. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Apa kata tamunya Nabi Ibrahim? Mereka berkata, Ya. demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Baik, tamunya Nabi Ibrahim seorang laki-laki. Kita dengarkan lagi surat yang lain yang mendatangi Maryam, memberitahukan tentang kehamilan Maryam. Ya, kita lihat surat Maryam ayat 16, surat nomor 19. Maryam ayatnya ayat yang ke-16 sampai 21. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ya, silakan ila akhir ayat. Ayo. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, Yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis, Palestina. Lanjut. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepadanya. maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. manusia yang sempurna, seorang laki-laki. Terus lanjut. Dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Lanjut 19. Dia Jibril berkata, Ya. sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu Untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. lanjut. Dia Maryam berkata, Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Silakan. bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Nah, baik, terus 21. Dia Jibril berkata, demikianlah Hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Lalu ayat 22-nya, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Itu kalau diteruskan, maka Bapak Ibu akan temukan dalil Nabi Isa alaihissalam lahir di dekat pohon kurma, pohon cemara. Kok bisa jadi cemara sekarang? Kok bisa? Tanya sama mereka. Isa alaihissalam lahir di dekat pohon kurma, bukan cemara, pinus ya? Bukan. Ya. Bukan. Ya, tetapi di dekat pohon kurma, dan kurmanya jelas, yaitu Maryam, yaitu seorang wanita soleha ini diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang pohon kurma itu. Ya, padahal Maryam sedang hamil. Anda tahu kan pohon kurma ini mana lebih besar, pohon kurma dengan kelapa? Kurma besar. Ini hamil menggoyang pohon kurma. Bayangkan, ya, sampai berguguran berjatuhan, yaitu buah kurma. Dan Bapak Ibu tahu kurma yang berjatuhan itu apa? Di surat Maryam disebutkan rutab, kurma rutab. Maka Maryam diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi, memakan rutab tersebut. Maka lahirlah Isa. Kata para medis, ini ya, ahli medis ya, ahli medis dunia kedokteran, wanita itu kalau mau melahirkan suka mengkonsumsi kurma, terutama rutab, itu akan mengurangi kontraksi otot pada saat dia melahirkan, akan mengurangi sakit. Jadi kurma, kurma, bukan minyak keltik, bukan. Saya tidak dapati di dalam Quran suruh degan hijau, tidak ada degan hijau di Quran. Ya, lihat wanita hamil suruh apa? Minum degan hijau katanya, atau apa? Minyak atau apa? Bukan, kurma. Yang benar itu kurma. Terus konsumsi kurma. Nah, itu. Bahkan ketika lahir, bayi itu sebelum kena ASI
Kita lakukan apa? Tahnik. Orang tuanya mengunyah buah kurma sampai halus, lalu dimasukkan ke mulut sang bayi sambil dioles-oleskan ke langit-langit mulut sang bayi. Itu sunnah, mentahnik bayi sebelum ASI masuk. Makanan pertama yang masuk kepada mulut bayi adalah kurma, bukan ASI dulu. Oh itu. Dulu bapak-bapak apa waktu kecil? Es krim. Masya Allah. Masa es krim? Kita lanjutkan ya. Yang nomor 10. Yang nomor 10 terakhir, jawaban orang yang ditanya kalau dia tidak mengetahui maka disyariatkan, yaitu wallahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak tahu, maka jawablah wallahu a'lam. Dulu ketika Rasul masih hidup, jawabannya para sahabat, Allahu wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi sekarang karena Nabi telah wafat, maka jawabannya tidak seperti itu. Kita jawab kalau kita ditanya dan kita tidak tahu jawabannya, wallahu a'lam. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah selesai 10 pelajaran. Sekarang kita akan masuk pembahasan rinci tentang hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Durhaka kepada orang tua, bahasa Arabnya adalah hukukul walidain. Hukukul walidain. Apa itu hukukul walidain? Durhaka atau menyakiti hati orang tua, baik itu perkataan maupun perbuatan. Seorang anak kepada orang tuanya, Pak, Bu, maaf, saya dan panjenengan yang hadir di masjid ini belum tentu orang tua. Saya ulang, saya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid ini belum tentu orang tua, tapi pasti kita seorang anak yang kita juga punya orang tua. Maka saya perlu sampaikan ini tentang masalah hukukul walidain. Pembahasannya saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah yaitu tentang hukum hukukul walidain. Apa hukumnya? Hukumnya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, saya akan sampaikan fenomena hukukul walidain. Ada 20 ciri anak itu masuk kategori durhaka, kurang ajar dengan orang tua. 20 ciri anak itu durhaka kepada orang tua. Jadi kalau putra-putri kita pernah melakukan salah satu dari 20 ini, ya dia termasuk anak durhaka. Nanti akan saya sebutkan. Ini disebutkan oleh para ulama. Yang ketiga adalah yaitu apa sebabnya anak itu kemudian kok durhaka? Pasti ada sebabnya anak itu kok jadi durhaka. Dan yang keempat, tugas orang tua agar anaknya tidak durhaka kepada orang tuanya. Kita bahas dulu yang pertama, hukum durhaka kepada orang tua, hukukul walidain. Hukumnya haram. Dalilnya saya sampaikan 3. Mewakili ya. Sebenarnya banyak dalilnya. Mudah-mudahan 3 ini mewakili. Dalilnya 3. Dalil yang menunjukkan haram durhaka kepada orang tua. Dalil yang pertama, semuanya hadis Nabi, yaitu dalil yang ada di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5 semua ini. Nomornya 2508, 2508. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Sudah besar ini paling besar, dedengkotnya dosa. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maka kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah, tentu kami mau." Apa itu dosa besar yang paling besar? Baca Pak Adi, silakan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Isinya, maukah saya sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? ya, silakan. Disampaikan 3 kali. Ya. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Lanjut. Beliau bersabda, Ya. mempersekutukan Allah. Menyekutukan Allah, itu nomor 1. Nomor 2, durhaka terhadap kedua orang tua. masuk nomor 2 setelah syirik. Setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Saya singkat aja. Yang nomor 3 adalah sumpah palsu atau kesaksian palsu. Inilah 3 dosa besar yang paling besar. Ya, seperti itu. Sudah besar, ini paling besar. Syirik, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu atau kesaksian palsu. Baik, sekarang yang nomor 2, dalil nomor 2 tentang hukum hukukul walidain, tidak akan masuk surga. Anak durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga. Mana dalilnya? Dalilnya di dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2511.
25:11. An bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Silakan Adi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Isinya ada 3 orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Ada 3 orang yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat, dan direken oleh Allah. Tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Lanjut, siapa itu? 1, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Al-aqu liwalidayhi, durhaka kepada orang tua. Nomor 2, pecandu khamr. Pecandu khamr. Nomor 3, dan yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, suka mengungkit-ungkit pemberian, undat-undat. Ya, kamu ini nggak bisa seperti ini kalau nggak karena saya. Semua karena saya. Ya, seperti itu. Baik, jadi kadang-kadang orang tua juga sering mengundat-undat anaknya, ya. Misalnya dengan mengatakan, "Mama kurang apa?" Ya, semua yang kau minta sudah papa sama mamamu penuhi. Tapi apa buktinya? Kau tetap tidak berubah. Nah, ini undat-undat, ungkit-ungkit pemberian, nggak boleh. Yang ikhlas saja kalau memberi, ya. Ini tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Lanjut, cerita hadis belum selesai. Terus ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. 3 orang yang nggak akan bisa masuk surga. Kalau tadi 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Ini tidak sekarang. Yang tidak akan masuk surga. 1, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Diulang lagi durhaka. Nomor 2, dayus. dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlihil ghubsa. Seorang suami, seorang lelaki yang tidak punya kecemburuan dalam rumah tangganya. Ya, seorang lelaki yang membiarkan kemungkaran terjadi dalam rumah tangganya. Seorang lelaki, seorang suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tanpa busana syar'i, tanpa memakai jilbab. Seorang suami yang membiarkan istrinya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahram di media sosial. Seorang suami, seorang lelaki yang membiarkan istrinya keluar rumah dengan memakai parfum, dibiarkan. Seorang lelaki, suami yang membiarkan istrinya main TikTokan sehingga wajah cantik istrinya dinikmati oleh banyak orang. Apalagi suaminya tambah semakin senang, yaitu apabila istrinya dapat suami dayus, gak punya rasa cemburu. Ya, makanya dia harus menjaga. Bapak Ibu sekalian, tak tunjukkan ayatnya, nanti dibaca sendiri aja ya. Nanti dibaca sendiri. Itu ada di surat At-Tur. Surat At-Tur ayat 25-26. Penduduk surga bertanya kepada penduduk surga yang lain. Jadi di surga mereka saling ngobrol. Salah satu obrolan mereka, nanti dibaca At-Tur ayat 25-26. Apa kata mereka? Apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Kata temannya yang penghuni surga yang lain, kami ini ketika dahulu di dunia. Nanti dibaca sendiri At-Tur 25-26. Kata mereka, kami ini ketika dulu hidup di dunia adalah orang-orang yang merasa takut khawatir akan keluarga kami. Takut kalau anak cucu kami, takut kalau istri kami berbuat maksiat, berbuat dosa. Berarti mereka adalah kekhawatiran mereka, ketakutan mereka akan neraka, akan keluarganya yaitu masuk neraka. Itu yang menyebabkan mereka mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga. Makanya sebagai seorang suami harus khawatir, yaitu terkait dengan yaitu keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Jadi kalau ada seorang bapak membiarkan anak perempuannya goncengan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, temannya sekolah, dayus, bapak dayus. Ya, seperti itu. Seorang bapak, seorang suami harus seperti, yaitu orang yang punya kekhawatiran. Ya, harus punya kekhawatiran terhadap keluarganya. Misalnya, seorang suami melihat istrinya belanja. Biasanya melijo itu kan laki-laki. Memang ada yang perempuan, ya. Kan ada yang jualan sayur itu laki-laki. Lalu si istri ini beli, lalu kemudian dia tanya, kemana aja bang kok beberapa hari nggak kelihatan, sampai saya sulit untuk mau belanja, ya kemana aja, itu biasanya kan gitu ya. Maka seorang suami harus menegur istrinya, apa perlunya kau tanya kemana saja, apa perlunya, ya cukup kamu itu beli apa yang mau kau beli, kau mau belanja apa, cukup itu. Terus kamu kemudian tanya, ya kemana saja sampai aku beberapa hari tidak masak, opo perlu nih opo.
loh mestinya. Lah ini tidak dibiarkan. Yaitu Ustaz, istri saya itu supel. Bukan supel ini. Bukan. Nggak boleh. Seperti itu. Telepon juga begitu. Ya, telepon, nerima telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, suaminya ada. Suami saya masih di kamar mandi. Insya Allah mungkin nanti 10-15 menit lagi selesai. Ya, antum bisa telepon nanti 15 menit lagi. Assalamualaikum. Itu yang benar. Ini enggak. Assalamualaikum. Oh iya, siapa ini? Saya Abu Asram. Oh ya Allah Ustaz, lama enggak kelihatan Ustaz. Ustaz baik ya, sehat ya. Panjang kali lebar. Suara wanita ini aurat. Iya, seperti itu. Ya, hati-hati. Ya, seperti itu. Terus kemudian pakai ditambah lagi. Ya Allah Ustaz, sampai kangen Ustaz dengar suaranya Ustaz. Ya, suaranya enak lagi lah kau. Ya, nggak boleh. Sudah, apa hajatnya? Afwan Ustaz, suami ana lagi repot. Nanti Ustaz bisa telepon 10 menit lagi. Assalamualaikum. Itu. Ya, jadi nggak usah panjang kali lebar. Nggak usah sok care. Apa sok care itu? Sok peduli, sok supel, sok tak usah. Karena bukan mahram. Ya, silakan Anda berlemah lembut, ya. Anda kepada suami Anda, silakan. Bukan kepada laki-laki yang bukan dayus. Nomor yang terakhir, yang nomor 3 adalah yaitu dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki menyerupai wanita. Wanita jadi tomboy, laki-laki menjadi banci. Itu tidak akan masuk surga, kata Nabi. Lalu yang terakhir dalilnya tentang hukukul walidain itu haram adalah hadis dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir. Di sini nggak ada kitabnya, saya bacakan saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya, al-baghi wa hukukul walidain." Ada 2 kejahatan yang Allah akan segerakan azabnya di dunia. Yang pertama kedzaliman, yaitu syirik. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Sekarang saya akan sampaikan fenomena hukukul walidain. Materi nomor 2 sekarang. Fenomena hukukul walidain. 20 ciri anak itu disebut durhaka. 20 ciri. Apa saja ini? Ciri-ciri anak durhaka. Yang pertama adalah menyusahkan orang tua dengan perkataan atau perbuatan. Suka nyusahkan orang tua. Seperti nggak mau sholat, ya, nggak mau sholat, ya, ini nyusahkan orang tua. Ini termasuk anak durhaka, ya. Sering menolak seruan orang tua untuk mengajak kebaikan. Nah, ibu itu minta kamu itu ya ke masjid. Halo bu, itu nolak. Ini anak durhaka, nih ya. Atau mengatakan atau dan seterusnya. Nomor 2, berkata lah ini barusan saya sampaikan. Berkata atau atau cis tatkala menolak perintahnya. Kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seandainya ada kata-kata yang lebih kecil dari atau atau cis, tentu Allah akan melarangnya. Jadi kalau ada seorang anak disuruh oleh orang tuanya, nah tolong ibu ambilkan itu, ya, itu nggak boleh, itu durhaka ya. Ya, seperti itu. Jangankan seperti itu. Ada juga loh seorang anak menantu, mertuanya datang, itu dilihat di jendela. Tekoman. Bingung tak kayak gitu tekoman. Gak boleh, ya, gak boleh, ya. Ini menantu durhaka kalau begini, ya. Anak-anak durhaka ada. Gak boleh, ya. Maka dia harus gembira. Nomor 3, bermuka masam di hadapan orang tua. Jadi kalau dengan teman-temannya ceria, guyon, tapi di depan orang tuanya bermuka masam. Ya, tidak berwajah ceria di hadapan orang tuanya. Nggak boleh seperti ini. Ya, jadi kalau pulang ke rumah itu wajahnya sudah ditata. Ya, tapi kalau keluar rumah, wah gembira, nggak boleh. Nomor 4, tidak suka menemani orang tua pada saat dibutuhkan. Nggak suka dia. Ya, tidak suka menemani orang tua pada saat dibutuhkan. Contohnya, ketika orang tua ingin ke dokter, ya, maka dia tidak suka menemani orang tuanya. Dia lebih, yaitu mementingkan urusan yang lain daripada menemani orang tuanya untuk berobat. Dia suruh sopirnya, coba antarkan papa mamaku ke dokter, ini uangnya untuk ngambil obat, terus minta nanti kopi resepnya. Itu pasti orang tua dalam hatinya akan berkata, ya Allah nak, dulu kau waktu sakit, tidak peduli hujan, tidak peduli panas, ibu yang nganter, sing nganter pokoknya dokter ibu. Tapi sekarang sopir mesti kon yang kamu suruh untuk ngantarkan ibu. Nah,
Ini anak durhaka, nggak boleh. Dia harus tinggalkan semua pekerjaan, temani orang tuanya. Seperti itu. Ya, baik. Lalu kemudian yang kelima, suka mengejek dan terkesan membodohkan orang tua. Seperti seorang anak suka mengatakan ke orang tuanya, ibu ini gaptek, bapak ini lola. Apa lola itu? Loadingnya lambat. Papa sama mama ini jadul. Ya, nggak boleh. Nggak boleh membodoh-bodohi orang tua. Maklum orang tua tidak bisa mengoperasikan HP. HP sekarang kan canggih-canggih. Itu sama anaknya dikritik. Waduh, mama ini gaptek, mama ini. Meskipun guyon, nggak boleh. Nasihati putra-putri Anda, meskipun guyon, nggak boleh nak bilang seperti itu sama orang tua. Di gaptek-gaptek, gagap teknologi, nggak boleh. Ya, harus hormati orang tua. Baik, nomor 6, memperbudak orang tua. Oh, banyak yang kayak begini. Ya, menyuruh orang tuanya mencucikan pakaiannya, ya. Seperti meskipun diawali minta tolong. Bahkan banyak zaman sekarang orang tuanya dijadikan babysitter. Dia kerja, anaknya dititipkan ke orang tuanya. Ya. Saya sering menjumpai ada ibu-ibu sudah sepuh, sudah hampir umurnya 60 itu ngajak cucunya itu ditaruh di kereta itu. Itu. Saya tanya, "Loh Bu, jalan-jalan sama cucunya." "Iya Ustadz." "Loh kemana anaknya?" "Anak saya kerja Ustadz." Ya. Dalam hati saya, jadi babysitter. Iya, mestinya orang tua sudah bukan waktunya ngurusi cucu kayak begini. Orang tua itu sudah menikmati masa tuanya. Ya, bukannya kayak begini. Meskipun anaknya berkata, "Sudah lebih minta tolong ya, tolong jogokno anakku, kok apa kebutuhannya ibu." Nggak benar. Tinggalkan pekerjaan, temani orang tua. Jangan buat repot orang tua. Dia sudah repot ngurusi kita. Masa tuanya kepingin enak dia. Kepingin ikut taklim, kepingin zikir ibadah yang tenang. Bukan ngurusi cucu. Ganti popok. Bukan waktunya ini sudah. Banyak gak model-model kayak begini? Hati-hati ya. Suka nyusahkan orang tua. Gak boleh. Memperbudak orang tua. Terus kemudian yang ketujuh, menghina masakan orang tua. Gak boleh. Gak boleh. Bu, masak apa dinaiki bu? Ibu ndak masak, nah, ibu ndak enak badan. Itu ada sisa rawon itu kemarin. Ya Allah bu, kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku bosen. Rawonnya lihat aku bosen. Dia lupa, saya tanya, rawon itu kalau tambah nginep tambah enak tidak? Tambah enak, gak bisa masak soalnya. Gak bisa masak. Jangan menghina. Ya Allah bu, tempenya, ya Allah kok asin bu ya. Dia nggak tahu repotnya orang tua ya. Nggak boleh. Jangan menghina masakan orang tua, ya. Terus yang ke-8, memotong pembicaraan orang tua. Orang tua sudah ngomong enak ini. Bahkan kalau ngomong hati-hati supaya tidak dikurang ajari sama anak. Nak, mama dulu ya mama usul. Apa tidak sebaiknya kamu nanti itu kalau kuliah langsung dipotong sama anaknya. Sebentar pak. Cara pemikirannya mama ini itu cara pemikiran orang lama. Arek nom saiki gak gitu mah, dipotong, belum kelar nih. Mestinya seorang anak itu didengarkan. Begitu selesai orang tuanya diam, mama sudah selesai bicara, aku boleh Maya bicara Maya. Itu mestinya, ini enggak. Sebentar pak, tak potong. Pak, tak potong pak, tak potong. Potong pembicaraan orang tua. Ini enggak punya adab yang kayak begini. Dengarkan. Papa sudah selesai ngomong, mama sudah selesai, boleh aku ngomong. Mestinya begitu. Mestinya, ya, hati-hati ini ya, memotong pembicaraan orang tua. Terus nomor 9, jarang minta izin bila keluar dari rumah. Nggak pernah minta izin, masuk rumah nggak pernah salam, keluar nggak pernah pamitan, ya. Apalagi mencium tangannya orang tua, pergi ya seenaknya sendiri. Saya cerita sedikit, saya tidak sebut nama di sini ya. Dan ini saya alami sendiri. Satu saat ada seorang teman saya, ya, orang Arab ini ya. Dia bilang sama saya, Ustadz kalau taklim keluar kota, anak tak ikut Ustadz. Hitung-hitung refreshing Ustadz. Hitung-hitung refreshing. Sekalian taklim juga Ustadz. Tayyib. Qadarullah ada jadwal ke Jakarta waktu itu. Sudah, anak ada jalan Jakarta. Tayyib Ustadz, anak beli tiketnya. Baik, kapan Ustadz? Tanggal sekian. Cerita singkat, sudah boarding. Di Juanda sudah boarding. Dia bingung, saya bilang, kenapa antum kok bingung? Enggak, ada sesuatu yang akhirnya teleponnya berdiri. Halo, Umi saya Ustaz telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa nak, kau sudah sampai bandara? Sudah Mi.
Kon lali nak ya, nggak anu apa ini, lupa nak ya. Loh, lupa apa Mi? Nggak biasanya, kamu biasanya kalau keluar rumah nyium tangannya Umi. Tadi sudah pamitan tapi belum nyium tangannya Umi. Wis tak dungakno kon selamat nak di situ. Itu dia bilang, Ustaz afwan. Nggak apa-apa Ustaz, ana rugi tiket. Ustaz nggak apa-apa kan berangkat sendiri. Ana pulang Ustaz, ana pulang. Ana nggak tenang kalau nggak nyium tangan Umi ana Ustaz. Ana pulang. Taib silakan. Untuk apa? Nyium tangan Umi. Ada kira-kira anak model kayak segini dalam sekarang? Bu, udah lah. Assalamualaikum. Friend, friend. Nggak boleh, ya. Seperti itu. Harus izin. Ya, lalu kemudian 10 tidak minta izin ketika memasuki kamarnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di surat An-Nur ayat 58. Masuk kamar orang tua itu minta izin. Bapak Ibu pasti bertanya, mulai umur berapa Ustaz? Anak itu kalau masuk ke kamar papa mamanya itu harus minta izin. Katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mulai umur 4 tahun. Anak itu kalau mau masuk kamar orang tuanya ketuk pintu dulu. Pak, Ma, boleh enggak aku masuk kamarnya? Boleh enggak aku masuk kamar? Harus izin. Ini enggak. Ceklek masuk, tutup, keluar. Enggak boleh. Harus minta izin masuk ke kamar orang tua. Oh. Lalu kemudian 11, mencela orang tuanya di hadapan orang lain. Nggak boleh, banyak yang kayak begini. Contohnya mencela orang tuanya. Dia ngajak orang tuanya, lalu ketemu sama temannya. Gimana kabarnya? Ya, gimana kabarnya? Ayah saya ini Pak, matanya sudah tidak kelihatan. Ya, jalan kurang anu. Ya, pun sepuh. Orang tuanya itu ditua-tuakan. Mata tidak kelihatan, sudah mulai pikun papa mama saya ini. Ya saya minta maaf ya. Terus kemudian kalau jalan juga begitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, mencela orang tua nggak boleh. 12, tidak mengakui orang tuanya. Oh, banyak yang kayak begini, terutama anak-anak adopsi. Ya, setelah dia tahu siapa orang tuanya yang sebenarnya, dia nggak mau mengakui orang tuanya. Lalu kemudian yang ke-13, melakukan kemungkaran di depan orang tua. Contohnya melakukan kemungkaran di depan orang tua, merokok di depan orang tua. Di sini ada yang merokok? Nggak ada kan? Di dalam masjid soalnya ya. Nggak boleh di depan orang tua merokok. Ya kita nggak bahas hukum rokok ya, itu ada sendiri. Nggak boleh, sebuah kemungkaran. Kadang-kadang juga melakukan kemungkaran, misalnya memasukkan orang yang bukan mahrumnya ke rumah orang tuanya. Misalnya teman-teman anak sekolah, anak kita, ya teman-teman anak kita, yaitu sekolah datang ke rumah kita untuk belajar kelompok, belajar bersama. Padahal di situ bukan mahrumnya, nggak boleh, nggak boleh. Ya ini termasuk perbuatan durhaka. Silakan memasukkan yaitu orang yang sesama jenis saja. Kalau anak kita laki-laki ya sesama laki-laki. Kalau perempuan ya sesama perempuan. Jangan melakukan kemungkaran di depan orang tua, joget di depan orang tua. Lah kadang-kadang banyak orang tua sekarang ini malah nyuruh anaknya joget. Ya apa nak joget ini apa nak? Ini pasti orang tuanya nggak taklim ini kayaknya, nggak taklim ini, pasti ya, nggak taklim ke Nurul Iman itu. Kita lanjutkan. Terus 14, mencemarkan nama orang tua. Contohnya mencemarkan nama orang tua. Anaknya melakukan tindak kejahatan, narkoba, ya dan seterusnya. Lalu kemudian anaknya suka membuat onar di masyarakat dengan minum-minuman keras, mencemarkan nama baik orang tua. Seperti itu ya. Terus 15, anak yang merugikan orang tua, seperti anaknya suka berhutang. Berhutang yang nutupi orang tuanya terus. Utang di sana orang tuanya nutup, nanti utang sana tutup, sudah ditutup buka lubang lagi. Ya, gali lubang tutup lubang. Meskipun sudah nikah, sudah dinikahkan, tetap bikin ulah, merugikan orang tua. Utangnya di mana-mana orang tua yang nutupi. Allahu Akbar, kasihan orang tuanya. Ya ini anak durhaka yang kayak begini. Ya, terus kemudian 16, mendahulukan taat kepada istrinya daripada orang tua. Oh kalau sama istrinya, Masya Allah, sama orang tuanya tidak. Anak laki-laki sama istrinya, apa yang diminta istrinya? Mas aku kok kepingin nanti liburan nanti nek, kamu punya rezeki, ayo kita jalan-jalan mas, atau kalau ndak umroh mas. Ya insya Allah berangkat. Tapi ibunya tiap kali tak dungak nongkon oleh rezeki nak, nek oleh rezeki ojo lali ambil ibu ya. Ibu kepingin umroh nak.
Ibu kepingin umroh, apa kata anaknya? Selalu dijanjikan, insya Allah bu ya, sabar sih, insya Allah. Tapi sama istrinya keliling, keluar kota, keluar negeri. Ya. Sama istrinya taat, nggak boleh. Baktinya seorang anak laki-laki kepada bapak ibunya itu abadi. Dan tidak boleh seorang istri, seorang wanita mempengaruhi anak laki-lakinya untuk jahat sama bapak ibunya. Nggak boleh. Mestinya seorang istri itu adalah ketika suaminya itu telah menerima gaji dan itu akan diberikan ke istrinya. Istri yang baik dia harus tanya, papa mamamu sudah kau kasih, orang tuamu sudah? Belum, papa mamamu dulu. Dulu kan orang tua, baru kemudian nanti istri dan anak-anakmu. Apakah istri panjenengan seperti itu? Kalau lihat wajahnya enggak ini kalau dia. Itu banyak istri zaman sekarang, wes wong tuwa gak kurang-kurang. Ya, dulur-dulur mulia wis padha bantu kabeh. Wis cukup kon bantu wong tuwa. Ini istri yang kayak begini banyak ya. Maka nggak boleh. Nggak boleh. Seorang anak laki-laki harus nggak boleh takut sama istrinya untuk bantu. Sedangkan surganya anak laki-laki itu bakti sama orang tuanya. Surganya anak wanita bukan bakti sama orang tuanya. Kalau sudah nikah loh ya, tetapi bakti sama suaminya. Itu surganya dia. Itu. Semakin seorang suami itu jengkelkan istrinya dan istrinya semakin taat, itu tambah besar peluang masuk surganya itu. Kan ada suami yang jengkelkan ya. Suami jengkelkan istri itu kan ada, tapi istri tetap taat. Itu pahalanya tambah besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi baktinya anak laki-laki dan perempuan itu beda dalam Islam. 17, yaitu bakhil kepada orang tua, pelit, bakhil. Ya, kalau sama istrinya royal, sama orang tuanya bakhil. 18, menempatkan tidur orang tua di tempat yang tidak layak. Nggak layak. Kalau istrinya dibangunkan rumahnya sampai magrum-magrum, Masya Allah, perabotannya mewah, tapi orang tuanya ditempatkan di tempat yang tidak layak. Ya, anaknya, istrinya ini Masya Allah kaya raya, orang tuanya dibiarkan. Maka yang seperti ini haram, durhaka. 15, selalu orang tua dijadikan alasan atas udhurnya. Oh banyak. Anak-anak zaman sekarang kalau terlambat sekolah itu kan mesti ditanya sama gurunya, kenapa kamu kok terlambat? Mesti jawabannya, tadi soalnya disuruh sama mama tadi. Padahal mamanya nggak nyuruh. Orang tua itu selalu dijadikan alasan. Nah itu nggak boleh ya. Terakhir 20, mendoakan orang tua agar cepat mati. Ya. Dua kemungkinan ini. Kemungkinan pertama dia nggak kuat merawat orang tuanya. Ya, nggak sanggup dia. Ya orang tuanya ya makan, minum, ya buang hajat di tempat tidur. Jadi kembangnya tempat tidur. Dia tidak sanggup membersihkan kotoran orang tua, nggak sanggup. Padahal dulu ketika dia kecil, pada saat dia kecil masih bayi, yang membersihkan kotoran dia adalah orang tuanya dengan tangan kanannya yang biasa dia gunakan untuk memasukkan makanan ke mulutnya dan tidak komplain orang tua. Bahkan ketika bayi itu nangis di malam hari, orang tua pun menenangkan bayinya. Apakah setelah itu orang tua tidur? Tidak. Orang tua ambil air wudhu, lalu sholat, berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh ya Allah. Tapi ternyata ketika besar, anaknya tidak mau merawat orang tuanya, bahkan membersihkan kotoran orang tuanya. Dia jijik. Ya, sehingga dia berkata, ya Allah pun yang ini gak kuat, mati mari bu, mati. Gak kuat. Bayangkan sampai seperti itu. Yang kedua, kemungkinan kedua karena warisan. Ya, Islam mati lah wis hilang ditum ya. Gitu ya. Umur kali satu lah ya. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh, ini anak durhaka ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ada di masyarakat. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, penyebab uququl walidain, materi nomor 3 ini. Apa sebabnya anak itu durhaka? Sebabnya banyak sebenarnya Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama, orang tua tidak adil kepada anaknya. Orang tua tidak adil sama anak-anaknya. Pilih kasih. Ya masalah cinta, masalah pemberian itu tidak adil. Adil itu bukan sama rasa sama rata. Karena kalau sama rasa sama rata itu pemahamannya komunis. Adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, orang tua yang tidak adil, punya anak 3, SD, SMP, SMA.
Ini contoh yang tidak adil. Masing-masing anak dikasih 50 ribuan semua. Ini nggak adil. Ini pemahaman komunis yang kayak begini. Uang 50 ribu untuk anak SMA sudah sepatutnya. Memang itu sesuai kebutuhannya. Tapi 50 ribu untuk SD itu sudah terlalu berlebih. Loh, berarti adil itu apa? Proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berapa anak SMA itu uang jajannya? Sekian. Anak SD terlalu berlebih. Sekian yang sepantasnya. Itu adil. Itu adil. Maka orang tua yang tidak adil menyebabkan anak durhaka. Nomor dua, orang tua selalu menjauh dari anaknya, tidak mau direpotkan anak. Ada loh orang tua itu, anaknya itu mulai siang itu pulang sekolah kepingin menunjukkan hasil ulangan bahasa Arabnya yang dapat 100. Iya, aku nanti tak tunjukkan ke papa, bahasa Arabmu dapat 100. Mulai siang ini, sore, mah papa sudah datang belum? Nah, nanti biasanya habis maghrib. Ditunggu dinanti. Begitu datang, papa, ini pak bahasa Arabku ulangan pak, ujianku dapat 100. Apa kata papanya? Papa lagi sibuk ya, papa ini repot, papa ini capek. Sama mamamu dulu, sama mamamu. Ya Allah, betapa kecewanya anak itu yang dinanti kepingin dapat ujian, apresiasi. Boya dia itu duduk, oh masya Allah anakku, anak soleh, bahasa Arab dapat 100. Mudah-mudahan nak, ya cita-citamu dikabulkan, diberkahi ilmumu oleh Allah Azza wa Jalla. Papa tak mandi dulu ya, ditanggapi dulu anak ini. Jangan kemudian repot. Urusan anak, repot. Kena macam utang kului. Ada nggak lagi-lagi model kayak begini? Ada. Gak ada yang ngaku ya, gak ada insya Allah. Gak ada yang ngaku di sini. Banyak ya. Baik, nomor 3, orang tua ingin menang sendiri, berwatak keras. Sebab banyak orang tua itu menangnya sendiri. Kadang-kadang orang tua itu memaksakan kehendak. Seperti ini misalnya, pokoknya mama, waduh kalau sudah kena dalil pokoknya, ini sudah. Mestinya orang tua yang baik itu, ya papa usul seperti ini. Kalau menurut kau gimana? Musyawarah yang enak. Kalau menurut kau gimana? Ini pemikirannya papa. Mungkin pemikirannya papa sama mamamu ini pemikiran orang lama. Kalau menurut kau gimana? Ayo kita rundingkan. Jangan kemudian enggak, papa enggak setuju. Pokoknya mama bilang A, tetap A. Oh nggak bisa. Ya ini akan menyebabkan anak itu nanti berontak, dia durhaka. Jangan. Ya musyawarah. Lalu kemudian orang tua selalu memanjakan anak. Ini juga penyebab memanjakan anak. Terakhir, kalau orang tua suka marah dan terkadang suka mukul anak. Nah ini nggak boleh, sehingga menjadi anak pendendam. Sampai besar itu kadang-kadang ingat, aku biar tahu dikepui yang ibu. Itu sampai besar. Pernah ingat seperti itu? Ya. Dulu saya pernah nilai saya jelek itu pernah begini. Nah, diingat-ingat sama dia. Baik. Terus sekarang terakhir, tugas orang tua untuk mengatasi anak durhaka. Apa tugasnya? Tugasnya cuma 5 saja Bapak Ibu. Tolong jadilah orang tua yang Nabi sebutkan atau yang disebutkan oleh para alim ulama, 5 hal ini. Yang pertama adalah jadilah orang tua yang istiqomah dalam berkata dan berbuat. Yang istiqomah. Kadang orang tua bilang sama anaknya, "Nak, mama tidak seneng punya anak suka bohong." Mama tidak seneng. Mama tidak senang punya anak suka bujuan. Teleponnya berdering. Tolong kalau cari mama bilang tidak ada. Angkat. Bilang mama tidak ada. Siapa yang ngajari anak bohong? Bukan gurunya di sekolah, orang tuanya. Jadi kalau ngomong yang istiqomah, ngajari anak jangan bohong, orang tuanya harus menjadi orang tua yang jujur. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Benda yang bengkok tidak akan pernah menghasilkan bayangan yang lurus. Benda bengkok, bayangannya bengkok. Benda lurus, bayangannya akan lurus. Semua dari orang tuanya. Ini yang pertama ini. Yang kedua, hendaknya mendidik anak dengan tauhid, akidah lebih dahulu. Dididik anaknya dikenalkan tentang tauhid dan dikenalkan tentang bahaya syirik. Nah ini tidak, orang tua malah ngajari syirik. Contohnya, ya cabang-cabangnya syirik banyak sekali. Khurafat, tahayul, ini kan cabang syirik. Contoh, orang tua mengajarkan syirik kepada anaknya. Apalagi anak itu baru bisa bicara. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Anaknya bilang, "Ma, upu-upu ma." Apa kata orang tuanya? Itu tandanya nak, maring ini ono syirik. Ya, syirik ini. Ya. Terus misalnya, Ma, tanganku ini gatal terus ma.
Itu tandanya nak, habis gini dapat. Bukan memang gudikan memang. Kok bisa itu dapat rezeki? Mama mataku cedutan terus mayang kiri. Itu tandanya anaknya pakai baju kebalik. Ya apa kata orang tuanya? Dapat rezeki. Ini semua adalah khurafat Bapak Ibu sekalian. Hindarkan yang kayak begini, kenalkan tauhid. Itu ya, baik hindarkan. Terus kemudian kita lanjutkan, yaitu yang nomor 3. Memperhatikan pergaulan anak dan permainan yang merusak moral. Ya, perhatikan teman-temannya anak-anak kita, perhatikan. Harus selektif, pilihkan teman-teman anak-anak yang soleh, selektif. Sebab hati-hati, meskipun anak itu lulusan pondok pesantren, tapi kalau teman-temannya ketika pulang dari pondok pesantren, sekarang kan musim liburan ini, anak-anak dari pondok pesantren pada pulang semua ini. Ternyata teman-temannya di kampung, di perumahan itu nggak selektif, bahaya. Bapak Ibu tahu? Ya nggak usah jauh-jauh lah, di negeri kita ini tokoh komunis Indonesia yang setiap tanggal 30 September filmnya disetel, yaitu DNID. Siapa DNID? Bapaknya Kiai itu Aidit itu. Aidit itu lulusan ponpes, pondok pesantren, hafal Quran. Aidit itu hafal Quran. Tapi dia membakar Al-Quran, bahkan menghalalkan kaum muslimin, disembelih orang Islam. Kok bisa? Karena temannya punya pemahaman Marxisme. Gara-gara teman. Hati-hati, selektif cari teman ini. Banyak ayatnya dalam Al-Quran orang-orang yang menyesal karena salah cari konco, cari teman. Hati-hati. Kenapa Abu Thalib mati kafir? Karena dia berteman dengan Abu Jahal. Meskipun pada saat sakaratul maut Nabi berusaha untuk mengajarkan kalimat tauhid, tapi tidak bergeming. Dia tetap lebih memilih temannya Abu Jahal. Tuh, coba. Teman, gara-gara teman. Hati-hati ya, pilihkan teman-teman yang terbaik. Terus kemudian, yaitu yang keempat, senantiasa mendoakan anak. Ya, anak itu didoakan. Banyak doa anak itu. Di antaranya doa orang tua untuk anak, maksud saya. Doa orang tua untuk anak. Robbi habli minas solihin, Robbi ja'alni muqimas sholah, wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masih banyak doa-doa dalam Al-Quran itu. Dan jangan pernah mengucapkan anak itu kata-kata laknat atau kata-kata buruk kepada anaknya. Jangan. Kata-kata vonis, kamu nakal, kamu kurang ajar, kamu bedih, itu vonis. Maka anak itu akan nakal terus. Nggak boleh. Tapi ucapkan doa kepada anak. Ucapkan doa. Ya, terakhir, tidak membela kesalahan anak. Jangan membela kesalahan anak. Lihat orang tua zaman sekarang. Kalau anaknya yang masih kecil itu lari-lari terus jatuh, untuk menenangkan anak ini, yang disalahkan itu siapa? Oh, cicaknya nakal, nak ya. Mama pukul ya cicaknya ya. Supaya anak ini tenang. Oh, kodoknya itu nakal ya, supaya tenang. Cicak nggak ngapa-ngapain, kodok nggak ngapa-ngapain, disalahkan. Maka yang benar orang tua ketika anaknya jalan jatuh terus nangis, sampaikan. Makanya mama bilang apa? Jangan lari-lari, jalanan ini licin. Akibatnya kamu jatuh seperti ini. Makanya harus hati-hati. Tunjukkan kesalahannya. Sebab kalau tidak, anak itu ketika besar dia tidak akan jujur kepada dirinya. Orang tuanya sudah mendidik, yaitu menyalahkan cicak, menyalahkan ini. Ketika dia besar melakukan kesalahan, bukan saya yang salah itu sana, yang salah. Dia tidak pernah introspeksi. Iya, saya salah, saya yang melakukan kesalahan, dan saya minta maaf, saya akui saya berbuat salah. Itu tanamkan betul-betul, jangan membela kesalahan anak. Nabi, apa yang Nabi ucapkan? Pada saat Nabi mendengar berita ada seorang wanita bangsawan mencuri. Ketangkep. Lalu kemudian para sahabat enggan melaporkan sama Nabi, karena hukumannya harus potong tangan ini. Sedangkan yang mencuri bangsawan ini yang mencuri. Sahabat enggan melaporkan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh Allah lantaran kalau ada orang-orang kaya mencuri, dibiarkan saja. Tapi kalau rakyat jelata yang mencuri, ditegakkan hukum. Lau anna Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata Muhammadun yada. Andai kata putriku sendiri Fatimah yang nyuri, aku bapaknya yang potong tangan anakku sendiri. Kalau putriku mencuri, itu adil. Sekarang tidak, yang nyuri triliunan bebas. Ya, rakyat jelata yang nyuri ayam dikebukin sampai mati. Ya Allah.
Ya, maka akan dibinasakan yang seperti ini oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh, harus adil. Ya, termasuk kepada anak-anak kita, tegakkan keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti untuk yang nomor 2, Bapak Ibu, tanda kiamat yang nomor 2, yaitu orang miskin yang kaya mendadak. Ini tidak ada penjelasan rinci, ya. Tidak ada penjelasan rinci. Insya Allah pada bulan berikutnya, tahun depan ya, insya Allah ya. Tahun depan ya, atau bulan depan ya, insya Allah kita masuk tanda kiamat yang nomor 3 dan nomor 4, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis karena waktunya sudah lewat ya, sudah masuk duha ini ya. Baik, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah berikan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Allah berikan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kelak di hari kiamat sebagai penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Kita tutup sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.